Pak Guru tuh NU atau Muhammadiyah? Tidak, saya tidak berafiliasi dengan NU, Persis, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Saya Islam saja. Karena dalam pikiran saya, Islam itu wajib, tapi ikut pada firqah-firqah itu, mazhab-mazhab, pemikiran-pemikiran itu bisa berbahaya, bisa asobiyah. Jadi salah satu dosa terbesar dari muslim itu adalah asobiyah. Apa asobiyah itu? Asobiyah itu adalah fanatik pada golongan. Jadi misalkan gini ya, saya mengkritik Wahabi, Wahabinya tak marah-marah, nah itu berarti asobiyah. Kalau saya mengkritik Islam, marah, ya wajar. Tapi kalau misalkan saya mengkritik Wahabi, terus dianya marah-marah, nah itu berarti asobiyah. Saya mengkritik NU, NU-nya marah-marah, nah itu berarti asobiyah. Karena mengkritik firqah, mengkritik penafsiran dan pemahaman manusia itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kenapa? Ini kan tidak sakral juga. NU tuh kita hargai sebagai organisasi massa terbesar. NU itu kita apresiasi karena perjuangan-perjuangannya. Tapi dia tidak sakral. Mengkritik NU itu biasa-biasa aja, baik-baik saja, apalagi untuk introspeksi diri. Makanya kalau misalkan ada yang sampai marah-marah itu berarti asobiyah. Nah, ketika kita masuk ke dalam golongan-golongan itu, kita cenderung untuk jadi asobiyah. Salah satu dosa terbesar itu. Jadi NU ya silahkan jadi NU, tapi jangan asobiyah, yaitu fanatik golongan. Jadi Muhammadiyah ya jangan fanatik golongan dan lain sebagainya. Begitu. Saya sendiri tidak ikutan. Istri saya kuliah di Muhammadiyah, kemudian mertua saya yang sudah almarhum itu suka ikut Habibah. Saya Muhammadiyah juga Pak Guru. Oh, Muhammadiyah juga. Masa Muhammadiyah bentuknya kayak gini? Ya, teman saya juga ada yang Wahabi, bahkan ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Itu teman saya yang dari Surabaya yang suka podcast sama saya itu kan Buddhis. Ya, murid saya juga ada yang Buddha, ya dan lain sebagainya. Ada yang Hindu juga banyak. Ya, saya tidak berafiliasi dengan kelompok ya. Ini dari pertanyaan dari lajur kiri. Pendapat Pak Guru soal ateis. Ateis? Wah, ini obrolan yang panjang. Saya sudah bikin 4 video terkait dengan ateisme. Dan bahkan saya sudah ngobrol dengan seorang ateisnya, yaitu Choky Pardaidai, yang secara eksplisit dan terang-terangan mengaku bahwa dirinya itu adalah ateis. Ya. Bukan agnostik dia teh katanya. Ya sebenarnya ateis dengan agnostik itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ini kita mah suka bikin-bikin definisi sendiri. Jadi agnostik itu tidak beragama tapi bertuhan gitu kan. Ateistik Tuhan. Ya enggak, sebenarnya agnostik itu artinya tidak percaya pada hal-hal yang gaib, tidak percaya pada kekuatan supranatural termasuk juga Tuhan. Sedangkan ateis tidak percaya pada Tuhan, ya sama aja gitu. Cuman masalahnya beda definisi aja. Nah, terkait dengan pendapat saya, ya no smoking bagi saya tidak apa-apa. Ateis itu adalah bagian dari kepercayaan sama seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Jadi mereka kalau kita percaya Tuhan itu ada dengan konsep-konsep seperti ini, kalau misalkan ateis itu percaya bahwa Tuhan itu tidak ada gitu kan. Jadi bukan tidak percaya Tuhan itu ada, tapi percaya bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Nah, karena itu bagian dari kepercayaan, ya sebatas bagian itu ya kita bisa bergaul dengan mereka, bisa berdiskusi dengan mereka ya sama seperti manusia yang lain, cuman kita pahaminya sebagai orang yang berbeda kepercayaan. Gitu. Dari Zain, kalau secara etis dan moral agama tuh nggak pantas jadi bahan penilaian, terus kenapa dijadikan mata pelajaran wajib? Nah, ini pertanyaan yang salah satu yang paling keren. Jadi sebenarnya keren Zain. Nah, keren Zen. Namanya keren Zen. Nah, Zain keren pelajaran. Oh, namanya Zen keren. Oke. Zen keren. Jadi gini, agama itu sebenarnya yang saya pahami dengan agama itu adalah sistem kepercayaan yang spiritual dan ritual. Tetapi di Indonesia itu agama itu fokusnya dan mengedepankan kelembagaannya. Kelembagaan itu berarti ada ketuanya, ada wakilnya, ada struktur organisasinya, ada visi misinya, bahkan ada hukumannya, ada sanksinya, ada perintah dan lain sebagainya gitu. Dan itu melembaga. Jadi yang memerintahnya siapa, yang menghukumnya siapa itu menjadi sebuah lembaga, bahkan menjadi institusi. Nah, karena itu maka agama itu jadi dipelajarin di sekolah. Karena yang dipahaminya agama itu bukan spiritual dan bukan agama ansih gitu, tapi dipahaminya sebagai sebuah lembaga dan sebagai sebuah institusi gitu. Nah, jadi harus diajarkan. Pas saya lihat pelajaran agama di sekolah, ternyata nggak bahas agama juga, tapi membahas sosial kultur yang berhubungan dengan agama. Jadi seperti yang saya bilang ya, kalau mau belajar agama, maka seharusnya yang belajar itu adalah bagaimana caranya kita ikhlas. Bagaimana caranya kita mencari ilmu, bagaimana kita caranya bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik dan bagaimana caranya agar kita
Tidak usah kepikiran untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah, itu agama tuh belajarnya tuh itu. Ikhlas tuh gimana, membantu orang tua tuh bagaimana, dan sebagainya. Tapi yang diajarin pas saya lihat kurikulum di sekolah, yang diajarin itu adalah tata cara, misalkan fikih, terus itu kan sebenarnya bukan pelajaran Islam, itu sebenarnya adalah nilai-nilai budaya yang berusaha untuk menafsirkan ajaran Islam gitu. Jadi nilai-nilai Islamnya nggak kena di situ. Pak mau tanya, misal kalau orang di neraka yang udah lama kan bisa adaptasi tuh dengan api sini. Itu bener enggak? Benar, Orang di neraka bisa adaptasi dengan api? benar. Ya dia nggak cuma pas udah adaptasi berarti biasa dong. Enggak, makanya janji Allah di dalam Al-Qur'an itu adalah bahwa api neraka itu akan membakar sampai orangnya ini terus dikembalikan lagi ke posisi semula gitu. Jadi janji dari siksaan neraka itu adalah manusia kebakar terus sampai kayak gimana gitu, sampai tutung, jelek, pendek, jadi abu kayak gitu, terus akan dikembalikan ke posisi semula terus dibakar lagi gitu. Jadi kemampuan kita beradaptasi, udah adaptasi tuh kan. Jadi gini nih, kalau misalkan ini amit-amit jubang T-Rex gitu ya, kalau misalkan kita kebakar gitu, kita tuh sakitnya tuh hanya dalam beberapa nggak sampai 1 menit, karena setelah itu semua syaraf di kulit kita tuh mati dan akhirnya nggak bisa ngerasain panas lagi. Tapi, nah kalau di api neraka itu sudah seperti itu dikembalikan ke posisi semula. Jadi nih kayak saya lagi koordinasi. Jadi adaptasi bisa sih cuman beberapa yang tadi itu beberapa detik lah. 20 detik jadi lagi dari awal. Rasakan berarti selamanya berarti intinya. Pak Guru katanya pembangkit listrik di Indo berpotensial. Jadi nggak perlu ether atau matahari buatan. Iya, Iya. betul. Di Indonesia itu banyak sekali yang potensial. Angin kita potensial. Pembangkit listrik tenaga tidal itu potensial. Terus geotermal apa? Tidal. Tidak tuh. Pasang surut air laut. Kan kita banyak pantainya kan? Ya ya ya. Itu bisa jadi pembangkit listrik. Terus geotermal itu pembangkit listrik tenaga sampah bisa. Banyak sih sebenarnya di Indonesia tuh. Cuman banyak mafianya. Jadi tahun 2024 itu target di Indonesia itu seharusnya sekitar 23% dari total penghasil energi kita itu adalah energi ramah lingkungan. Tapi pemerintahan yang sebelumnya, Pak Joko, itu hanya tembus sampai 10% saja. Jadi jadi kita belum melunasi sampai 13%. Ini gede banget, lebih dari setengahnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini sebenarnya akan ada videonya, tapi sedang nantilah nunggu antrian gitu. Saya naskahnya udah selesai, tapi intinya ada mafia yang tidak menginginkan agar Indonesia itu menggunakan bahan bakar atau pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mafia minyak, mafia gas itu di Indonesia itu banyak sekali dan mereka akan menghalangi sebisa mungkin kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan dan keinginan-keinginan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mengubah energi kita itu menjadi energi yang lebih ramah lingkungan demi duit mereka. Jahat kan? Ya emang jahat, banyak deh. Pejabat-pejabat kita tuh banyak yang mafia sebenarnya. Mafia kita terlalu banyak sampai mafia sampah pun ada. Iya, betul, mafia sampah tuh ada. Itu di Bandung sekarang lagi krisis sampah lagi, nggak bisa buang sampah ke itu. Itu juga ada. Kalau di Bandung tuh tempat pembuangan ujungnya tuh mana Bantar Gebang juga? Bukan di Sarimukti, itu di mana? Ya itu. Jadi sampah kita tuh jadi gunung. Bukan diolah, ya udah ditimbun aja di satu tempat sampai jadi gunung gitu. Nanti gunungnya udah ketinggian, pindah cari gunung yang lain. Begitulah kita mah. Apakah mata uang BRIC digadang-gadang dapat menurunkan dolar Amerika mungkin maksudnya ya? Ya sangat bisa, tapi nggak akan dalam waktu cepat. Karena dolar tuh terlalu kuat dan sangat berisiko kalau misalkan kita menggunakan BRIC sekarang. Jadi satu hal yang harus disadari Baraya bahwa ini juga kemarin obrolan saya dengan Pak Mardigu gitu, dan sebelum dengan Pak Mardigu juga saya sudah sudah bikin videonya. Jadi intinya gini, kalau kita masuk BRIC itu adalah fakta ekonomi, bukan fakta militer. Kalau fakta militer, kita gabung misalkan ke yang namanya NATO, kita diserang sama negara lain, semua anggota NATO akan membantu kita. Itu namanya fakta militer. Tapi ini fakta ekonomi. Kalau misalkan kita gabung ke BRIC, kemudian kita mulai sekarang tidak menggunakan dolar lagi. Amerika nyerang ke kita, Cina akan diem. Nggak akan ngapa-ngapain, nggak akan bantuin kita. Rusia segede gaban kayak gitu pun nggak akan nyerang kita. Paling cuma marah-marah doang gitu.
Karena apa? Karena fakta ekonomi, tidak ada kaitannya dengan fakta pertahanan. Sampai batas ini BRIC itu gitu ya. Nah, makanya sekarang Amerika Serikat sedang ngincar dan ngancam anggota BRIC-BRIC yang lain. BRIC kalau misalkan mau gabung boleh silahkan, tapi siap hati-hati gitu ya. Kayak gitu. Jadi misalkan ya, kalau ke Cina Amerika Serikat nggak berani lah. Kalau ke Rusia Amerika Serikat juga nggak berani. Tapi kalau misalkan anggota BRIC yang kecil-kecil, termasuk Indonesia, dia berani. Mainin aja dolar. Misalkan Amerika Serikat nih, naikin dolar sampai 20%, habis Indonesia langsung reformasi jilid 2, Prabowo langsung digulingkan, saya kasih jaminan itu. Kalau misalkan dolar sampai dinaikin 20%. Dan begitupun kalau dolar diturunin sampai 20%, Indonesia juga di sini akan terjadi krisis ekonomi besar-besaran. Jadi kita tuh masih sangat rentan terhadap kebutuhan kita terhadap dolar. Kenapa? Karena kita sangat rentan terhadap barang-barang impor dan barang-barang ekspor. Kita ketergantungan gitu. Jadi misalkan beras kita impor, garam kita impor, kedelai kita impor, mentega kita impor, apalagi minyak sawit kita impor. Garam. Iya, garam tadi kita impor, kedelai kita impor dan sebagainya. Coba itu kalau misalkan impor itu pakai apa? Pakai dolar. Sekarang dolarnya diobok-obok misalkan. Kita pas mau beli harga dinaikin, mampus kita nggak bisa beli beras. Kalau udah nggak bisa beli beras apa? Demo. Kalau udah demo apa? Kerusuhan. Kalau udah kerusuhan apa? Ya pemerintahan digulingkan. Itu kan skema yang sudah terjadi di Indonesia berkali-kali. Dulu pas zaman Soekarno ada krisis ekonomi. Soekarno digulingkan. Terus Pak Harto digulingkan gara-gara apa? Krisis ekonomi. Dan itu bisa terjadi lagi kapanpun Amerika Serikat mau. Cara paling kejamnya gitu ya. Kalau Amerika Serikat mau, ya iyalah mereka yang pegang dolar gitu. Makanya kalau mau, nah kita harus mandiri. Dan kemandirian itu harus dimulai dari diri sendiri gitu. Ya kayak Cina. Mau Amerika turunin sampai 60% juga dolar itu Cina tuh adem-adem aja. Turunin sampai 40% ya Cina, dinaikin 40% ya Cina tuh adem-adem aja. Karena apa? Karena kalau misalkan nggak usah impor dari Amerika gitu, kan mereka bisa produksi sendiri. Kalau misalkan mereka dihantam harga dolar dinaikin gitu, kan infrastruktur manufaktur mereka sudah berkembang sangat pesat. Jasa mereka tidak tergantung pada negara lain. Diboykot, Google dihilangin, gak apa-apa mereka bikin sendiri. YouTube diboykot, sama Cina gak boleh nonton YouTube, gak apa-apa mereka bikin sendiri gitu. Chip dari Amerika Serikat, dari Taiwan, gak apa-apa Cina bisa bikin sendiri gitu. Coba kalau misalkan Indonesia demo Amerika Serikat, atau misalkan Amerika Serikat gini, terus sama Amerika Serikat hentikan suplai kedelai. Iya kita mampus. Ya begitu, makanya bukan ngebagus-bagusin Amerika Serikat, tapi fokusnya itu adalah gimana caranya kita menjadi mandiri secara finansial gitu. Ini pertanyaan terakhir Pak Guru untuk kita live hari ini. Pak Guru, penyebab Indonesia nggak maju-maju apakah karena terkukung logika mistika? Ya, betul. Itu logika mistikanya gila banget. Saya baru sadar kemarin pas ada kebakaran di Los Angeles. Mereka tuh fokus kompak semuanya, alhamdulillah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau itu benar atau salah dari Allah Subhanahu wa taala, jelas itu adalah logika mistika. Jadi kalau misalkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya iyalah semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nggak usah mikir apa-apa kalau misalkan sudah Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi kenapa Anda terlambat? Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hujan turun? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Amerika Serikat maju? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah logika mistika itu. Benar atau salahnya itu urusan yang lain. Cuman maksud saya ketika manusia mengklaim, mendikte pikiran Tuhan, ya akhirnya apa? Akhirnya kita nggak akan punya jawaban. Saya miskin. Kan seharusnya berpikir gimana caranya supaya kaya, tapi langsung ya udah takdirnya begini. Ya udah kan selesai kan? Makanya Indonesia nggak akan maju gitu. Kalau misalkan mikirnya kayak gitu. Indonesia kalau mau maju itu harus misalkan ya Prabowo berpidato. Kalau Indonesia mau maju maka kita harus kuatkan ekonomi berbasis digital. Misalkan gitu kan. Nah itu Prabowo. Tapi kalau misalkan orang yang logika mistika gimana caranya supaya kita menjadi bangsa yang maju? Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan logika mistik gitu. Ya serahkan kepada Allah itu setelah kita melakukan sesuatu, bukannya apa-apa tapi langsung diserahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Gitulah kurang lebihnya, itu logika mistik yang jelas-jelas akan menghancurkan peradaban bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Guru untuk hari ini. Sampai Kita udah berapa jam ini? Lengkap 30 menit. live-nya 30 menit, Oke. tapi sejam. Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai jumpa di live berikutnya. Wabarakatuh.